Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Aldi Husna Putra dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan membuat video tentang teks editorial. Jadi di video kali ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu teks editorial saya yang telah saya buat, yaitu berjudul Daring yang Garing, Dilema Bersekolah di Era Pandemi. Pembelajaran secara daring menghadapi sejumlah masalah. Hal itu tidak dapat dipungkiri lagi. Masalah tidak hanya dihadapi oleh siswa sebagai pembelajar, tetapi juga orang tua sebagai pendamping. Bahkan, guru dan sekolah pun menghadapi masalah yang tak kalah rumit dengan siswa dan orang tua. Hal ini terjadi karena pembelajaran daring. Ini merupakan sesuatu yang tiba-tiba, sesuatu yang terpaksa dilakukan dalam masa pandemi ini. Akibatnya semua merasakan kesulitan menjalaninya. Membutuhkan biaya yang tidak sedikit, padahal tidak semua orang tua mampu membiayainya. Apalagi di masa pandemi ini banyak orang tua yang kehilangan mata pencahariannya. Ada yang usahanya gulung tikar, ada yang dirumahkan sementara, bahkan ada yang di PHK. Orang tua akan lebih memikirkan mencukupi kebutuhan pangan daripada kebutuhan biaya sekolah. Akibatnya banyak anak yang memutuskan berhenti sekolah dengan alasan ketiadaan biaya. Tidak semua orang tua mampu membimbing anak untuk belajar di rumah. Padahal, keberhasilan pembelajaran daring tidak terlepas dari peran orang tua, apalagi jika siswa masih berada di tingkat PAUD dan SD. Peran serta orang tua mutlak adanya. Namun faktanya, tidak semua orang tua memiliki kemampuan baik dan dalam membimbing kegiatan belajar maupun memahami materi pembelajaran. Akibatnya muncul kekerasan terhadap anak oleh orang tua yang tidak sabar dalam membimbing anaknya untuk belajar. Bila sebelumnya kita mendengar orang tua berkonflik dengan guru karena menganggap guru tidak mampu mendidik, kini terbukti bahwa orang tua pun mengalami kesulitan dalam mendidik anaknya. Permasalahan tidak hanya terkait dengan manusia sebagai pelaku, tetapi juga terkait dalam teknologi penunjang. Ada beberapa daerah yang sangat susah untuk mendapatkan sinyal. Padahal, pembelajaran daring sangat tergantung pada keterjangkauan sinyal ini. Akibatnya, banyak siswa yang terpaksa mencari tempat-tempat yang mudah untuk memperoleh sinyal. Yang bisa jadi tempat tersebut juga mengandung bahaya bagi keselamatan mereka. Bagi anak-anak dan orang tua yang tidak terlalu peduli pada pembelajaran, akan memilih untuk tidak mengikuti daring dengan alasan ketiadaan sinyal ini. Permasalahan dalam kegiatan belajar memang senantiasa ada, baik dalam pembelajaran tatap muka maupun daring. Namun dalam pembelajaran daring, siswa akan merasakan kesulitan yang berlipat. Siswa yang memiliki masalah tidak segera terselesaikan. Siswa tidak bisa bertanya langsung kepada guru maupun teman-teman yang mungkin bisa membantu. Akibatnya permasalahan menjadi menumpuk. Di samping masalah-masalah tersebut, yang tak kalah beratnya adalah masalah psikologis, yaitu siswa merasa bosan atau jenuh. Siswa yang biasa menghabiskan waktu di luar rumah, bersosialisasi dengan teman dan guru, tiba-tiba harus terkurung di dalam rumah dengan kegiatan yang tidak bervariasi. Melihat berbagai fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa program daring perlu pembenahan. Program kegiatan belajar daring memerlukan evaluasi karena ternyata banyak siswa di Indonesia yang terkendala atau bahkan tidak mampu sama sekali untuk mengikuti daring ini. Padahal, setiap siswa berhak untuk mendapatkan layanan belajar sesuai kebutuhan mereka. Dalam kondisi apapun, kegiatan belajar harus tetap dilaksanakan. Namun, pemerintah hendaknya membuat program pembelajaran yang dapat diikuti oleh seluruh siswa di Indonesia. Jika hal itu dilakukan, kegiatan pendidikan di Indonesia akan tetap berjalan, walaupun kita berada dalam situasi pandemi ini. Baiklah, yang untuk selanjutnya, jadi dari teks editorial yang telah saya jelaskan tadi, saya mengangkat tema dari belajar daring di masa pandemi COVID-19 ini. Dan untuk faktanya, fakta utama yang pertama itu pembelajaran secara daring menghadapi sejumlah masalah. Dan yang fakta selanjutnya, fakta pendukung,
Daring membutuhkan biaya yang tidak sedikit, padahal tidak semua orang tua mampu membiayainya pembelajaran daring. Terus, tidak semua orang tua mampu membimbing anak untuk belajar di rumah. Ada beberapa daerah yang sangat susah untuk mendapatkan sinyal, siswa yang memiliki masalah tidak segera terselesaikan, dan siswa merasa bosan atau jenuh. Dan argumen saya kuat yaitu program kegiatan belajar daring memerlukan evaluasi, karena kan ternyata banyak siswa di Indonesia yang terkendala atau bahkan tidak mampu sama sekali untuk mengikuti daring, padahal setiap siswa berhak untuk mendapatkan layanan belajar sesuai kebutuhan mereka. Saran dari saya, dalam kondisi apapun kegiatan belajar harus tetap dilaksanakan, tetapi pemerintah hendaknya membuat program pembelajaran yang dapat diikuti oleh seluruh siswa di Indonesia. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.